Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat jiwa sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Jazirah Arab. Bagaimana Jazirah Arab sangat unik dari segi letak geografis, dan yang lebih unik lagi ternyata negara adik kuasa pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia, mereka ogah untuk mencaplok Jazirah Arab ini menjadi salah satu wilayah kekuasaan jajahannya. Kenapa hal itu terjadi? Yuk kita bahas. Syekh Mubarakfuri dalam bukunya Rohiqul Makhtum, beliau menjelaskan bahwa Jazirah Arab ini memiliki makna adalah gurun pasir atau tempat yang gundul, tidak ada pepohonan, jauh dari kata hijau, dengan cuaca yang sangat ekstrim, minim sekali air, minim sekali tumbuh-tumbuhan di tempat tersebut. Maka dari sejak zaman dahulu kala, Jazirah Arab ini dipakai untuk menamai tempat-tempat yang memang jauh dari kata kesuburan sejak zaman dahulu kala. Dan seiring berjalannya waktu, orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, mereka dinamai orang Arab, dinisbatkan atas nama wilayah tersebut Jazirah Arab. Orangnya disebut orang Arab. Nah, dari letak geografis ini mirip dengan Indonesia sepertinya, tapi yang membedakan adalah kesuburannya. Kalau di Jazirah Arab, mayoritas dikelilingi dengan gurun pasir yang menjadikannya seolah mempunyai benteng yang kokoh, yang alami, yang disiapkan oleh alam, berupa gurun pasir yang begitu luas. Nah, dari sebelah utara, Jazirah Arab ini berbatasan dengan negeri Syam dan sebagian wilayah Irak. Dan dari sebelah selatan, dekat dengan Yaman, ya, Jazirah Arab berbatasan dengan Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia. Dari sebelah barat, itu berbatasan dengan Laut Merah dan Gurun Sinai. Dari sebelah timurnya berbatasan dengan bagian selatan Irak dan Teluk Arab. Nah, inilah gambaran letak geografis yang sebenarnya ini menjadikan sebuah letak yang sangat potensial untuk dilakukannya sebuah perdagangan. Jazirah Arab memiliki wilayah sekitar 1 juta sampai 1.300.000 mil persegi. Dan uniknya, Jazirah Arab ini diapit oleh dua negara adik kuasa. Mungkin ya, kalau dalam istilah sekarang, diapit oleh dua imperium besar. Siapa saja itu? Imperium yang pertama yaitu Imperium Romawi, dan yang kedua adalah Imperium Persia. Nah, Imperium Romawi atau nama lainnya adalah Bizantinium atau Kekaisaran Romawi Timur, letaknya itu di sebelah barat laut Jazirah Arab yang menempati wilayah Syam atau sekarang itu Palestina, Suriah, dan Yordania. Nah, itulah diapit dari sebelah utaranya. Di sebelah timurnya atau timur lautnya itu adalah Imperium Persia, salah satu negara adidaya pada saat itu yang menempati wilayah Iran, Irak, dan Asia Tengah. Nah, yang lucunya, dua negara adidaya ini, imperium besar ini, ogah sekali mereka untuk mencaplok wilayah Jazirah Arab. Kenapa mereka merasa ogah gitu mencaplok wilayah Jazirah Arab pada saat itu, padahal wilayahnya besar? Nah, maka salah satu alasannya itu adalah, yang pertama, Jazirah Arab ini seolah-olah dibentengi oleh benteng yang kuat, ya, benteng yang sangat luar biasa,
yang disediakan oleh alam, yaitu adalah sebuah gurun pasir yang begitu luas. Maka orang-orang yang tidak terbiasa hidup di gurun pasir, maka mereka akan merasa berat untuk melakukan sebuah ekspansi pada suatu wilayah tersebut, dalam hal ini Jazirah Arab. Dan yang kedua, wilayah Arab ini gersang. Mereka tidak menemukan sebuah sumber daya alam yang akan mereka mengambil keuntungan darinya. Ya, kalau dilakukan sebuah ekspansi peperangan, pencaplokan wilayah Jazirah Arab, maka tentu lebih besar cost-nya, itu lebih besar pengeluarannya untuk melakukan sebuah ekspansi ya, daripada keuntungan yang akan didapat. Kenapa? Karena sumber daya alamnya terbatas. Yang kedua, mengapa Imperium Romawi dan Persia sangat ogah sekali untuk menguasai Jazirah Arab? Alasan yang kedua adalah karena Jazirah Arab ini seolah memiliki sebuah benteng, ya, benteng yang sangat luar biasa yang disediakan oleh alam, begitu, yaitu bentangan padang pasir yang begitu luas, sehingga mereka menganalisa ketika mereka melakukan sebuah ekspansi ke Jazirah Arab, maka mereka akan memasuki cuaca yang begitu ekstrim yang para pasukannya itu tidak terbiasa dengan hal tersebut. Ketika siang hari, maka mereka akan mendapati cuaca suhu yang begitu panas di bentangan padang pasir yang akan mereka lewati, yang akan mereka taklukkan. Dan hal inilah yang akan menjadikan ya, pasukannya itu lemah secara mental sebelum berperang, karena mereka sudah tidak berdaya menghadapi alam dan cuaca ekstrim yang sangat luar biasa. Nah, ketika siang hari mereka mendapati sebuah cuaca yang begitu panas, tapi di malam hari sebaliknya mereka akan merasakan suhu yang begitu dingin luar biasa di padang pasir pada saat itu. Nah, inilah yang secara perlahan akan menghancurkan mental pasukan dan kesehatan yang mereka dapati di pasukan-pasukan mereka ketika hendak melakukan sebuah ekspansi peperangan. Dan juga karena wilayahnya itu adalah padang pasir, maka tentu sangat minim sekali dengan sumber air, yang dimana air ini menjadi penopang, salah satu penopang kehidupan yang utama di sini adalah para pasukan Imperium Romawi dan Persia. Bisa dibayangkan ketika mereka melakukan sebuah ekspansi penaklukan ke Jazirah Arab, tetapi tidak didukung oleh sumber air untuk minum, maka apa yang terjadi? Ya, mereka akan lemah, lunglai, dan hancur atau bahkan dilanda kematian. Nah, selanjutnya alasan yang ketiga, kenapa Imperium Romawi dan Persia pada saat itu enggan untuk menaklukkan Jazirah Arab pada saat itu. Biasanya taktik mereka dalam berperang, dalam mengekspansi sebuah wilayah, Romawi dan Persia itu mengutamakan jalur suplai yang aman. Kenapa? Karena suplai makanan untuk para tentara untuk mensukseskan misi penaklukannya tentu ditopang oleh suplai makanan yang stabil, dan juga suplai pakan untuk binatang ternaknya, untuk kuda perangnya, dan untuk mungkin unta yang membawa perbekalan dan lain sebagainya. Maka jalurnya itu harus aman. Kenapa? Karena ketika jalurnya itu tidak bisa dibaca, jalurnya itu ekstrim, maka suplai makanan tidak akan sampai ke para pasukan yang hendak melakukan sebuah penaklukan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Imperium sebesar Romawi dan Persia pada saat itu enggan untuk melakukan sebuah penaklukan, yang pada poin besarnya adalah ketika mereka nekat untuk melakukan sebuah ekspansi, penjajahan, pencaplokan wilayah, maka modal
yang mereka keluarkan untuk melakukan ekspansi tersebut pasti modalnya lebih besar daripada keuntungannya. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika melakukan penaklukan Jazirah Arab? Sumber daya alamnya sangatlah minim karena wilayahnya mayoritas adalah gurun pasir. Suku Quraisy pada saat itu dan kabilah-kabilah yang lain mereka bersandar kehidupannya dari hasil perkebunan mereka, yaitu kurma, dan selain itu juga tradisi mereka adalah mengembala binatang ternak seperti unta, domba, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya, bagaimana tradisi atau kebiasaan mereka melakukan sebuah perjalanan dagang. Jadi penopang kehidupannya selain hasil perkebunan kurma tadi, mereka juga berternak, dan yang ketiga adalah perjalanan perdagangan. Dan yang uniknya adalah ini mungkin peluang yang dilihat oleh orang Quraisy pada saat itu karena mereka minim sekali sumber daya alamnya, sehingga ketika mereka hendak melakukan sebuah perdagangan, mereka hanya membawa hal-hal yang bisa mereka bawa, yang mereka miliki, yaitu mereka membawa barang dagangannya, yaitu kurma ataupun kulit-kulit binatang. Nah, hal ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Quraisy. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaib." Demi kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas. Yang uniknya adalah ketika mereka hendak melakukan sebuah perjalanan dagang, ya, ke Yaman, biasanya mereka melakukannya pada musim dingin ke negeri Yaman. Dan mereka membawa barang dagangannya itu adalah dari hasil perdagangan mereka ketika musim panas ke negeri Syam. Jadi waktu musim panas mereka menjual barang-barang dari Yaman dibawa ke Syam. Nah, di Syam ini mereka ketika sudah menjual barang dagangannya, mereka membeli barang-barang dagangan yang hasil produksi di negeri Syam. Apa saja barang-barang dagangan dari negeri Syam yang akan mereka bawa kembali untuk dijual kembali ke negeri Yaman dan kota Mekah. Yaitu yang mereka jual adalah kain, pakaian wol, sutra, perhiasan, emas dan perak, hasil kerajinan orang-orang Syam. Nah, inilah barang-barang yang mereka bawa kembali ke kota Makkah untuk dijual dan juga dibawa ke negeri Yaman ketika musim dingin. Mereka jual kembali. Nah, setelah barang dagangannya ini habis, ya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan orang Quraisy ini tidak memproduksi barang sendiri. Jadi mereka seolah-olah sales gitu kan. Seolah-olah mereka ini seperti menjual kembali barang-barang dagangan dari orang lain gitu. Nah, barang-barang itu mereka bawa ke negeri Yaman pada musim dingin. Nah, ketika barang-barangnya sudah dijual, ya sudah habis, mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Nah, ini uniknya. Mereka ya biar istilahnya mereka punya modal kembali, dan ini menjadi sebuah strategi perdagangan pada saat itu, ya. Mereka beli itu barang-barang yang ada di Yaman, yang tidak ada di Mekah dan di Syam, yang nanti mereka jual lagi kembali ke sana gitu. Jadi seperti itu polanya. Nah, di negeri Yaman ini karena wilayahnya itu subur, mereka membeli hasil rempah-rempahnya, kemenyan, dupa yang dijadikan ritual ibadah di kota Mekah ataupun di wilayah sekitarnya. Terus mereka membeli parfum dan juga mereka membeli kain dan juga hasil tanahnya yang subur, yaitu mereka membawa gandum, kurma kering. Nah, barang-barang ini, jadi mereka datang ke Yaman dengan membawa barang-barang dari Syam, mereka jual. Setelah itu
Nah, mereka tidak membawa keuntungannya saja, ini pinternya. Mereka beli kembali tuh barang-barang di negeri Yaman tersebut, mereka bawa pulang, mereka jual kembali di kota Mekah, dan nanti di musim panas mereka menjual lagi ke negeri Syam. Nah, seperti itulah pola yang senantiasa mereka jalani di setiap tahun, di setiap musim panas dan dingin. Nah, itulah karakter kebiasaan orang Quraisy pada saat itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika remajanya, selain beliau mengembala domba, beliau juga belajar berdagang mengikuti pamannya ke negeri Syam. Nah, itulah gambaran bagaimana dari letak wilayah geografis, bagaimana Jazirah Arab ini memiliki sebuah benteng yang sangat kuat, yang luar biasa, yang disediakan oleh alam, yang berupa gurun pasir, sehingga kerajaan Romawi dan Persia sangat ogah sekali untuk mencaplok wilayah Jazirah Arab ini. Dan juga yang ketiga adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan sebuah perdagangan.